Nggak mungkin, pasti berdiri sejenak. Soal digunakan untuk berdoa atau tidak berdoa, haknya jenengan. Yang penting kan sudah berdiri sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Berdiri ini namanya kunut, Pak. Konata, bukan konato ya. Konata artinya apa? Berdiri sejenak. Nah, kisah ini mengisahkan pada saat berdiri ini Nabi berdoa dan keras doanya. Apa doanya? Saya bacakan di sini. Wa yad'u Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib dan kajian rutin yang dirahmati Allah, mari momentum yang bahagia ini, yang penuh berkah ini, kita mengawali ta'lim kita dengan memanjatkan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan dianugerahi ilmu yang bermanfaat, rizki yang lancar, dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita menyampaikan salam untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas surah Ali Imran ayat 128. Surat Ali Imran ayat 128. Ayat ini atau bab ini terkait dengan laknat. Kadang manusia itu kalau sudah gemes, kesuk, mangkel, emosi itu ucapannya sering tidak terkontrol. Betul? Melaknat kanan kiri, mensumpah serapah kanan kiri. Pokoknya sporete lah, bahasanya sporete. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam? Apakah melaknat, menyumpah serapah, mendoakan celaka itu boleh apa tidak? Baik kepada orang Islam maupun kepada orang non-Islam. Nah inilah ayatnya. Ayat berapa tadi? Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tisu enggak ya? Ini kok tintanya kok dirutuk-rutuk begini. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Saya ulang lagi ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim
au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang artinya laisa laka minal amri syai'un. Bahasa yang paling mudah, itu bukan urusanmu, man. Tahu maksud saya? Ayat ini itu ayat teguran Allah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Rasul. Muhammad, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, kau kasih maaf mereka atau tidak, kau kasih maaf mereka. Memang mereka orang zalim. Nah, itu makna ayatnya seperti itu. Jadi teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Ada perkara apa sebenarnya? Dalam konteks apa ayat ini kok kemudian turun gitu, menjadi teguran untuk baginda Nabi? Begini kisahnya. Dalam perang Uhud tahun kedua Hijriah, semula kaum muslimin mendapatkan kemenangan total, gemilang kemenangan itu, karena ditandai kafir Quraisy sudah harab, sudah lari kocar kacir. Secara perhitungan menang. Dan bendera mereka sudah jatuh. Jadi bendera itu dalam peperangan itu simbol, Pak. Apa sih arti sebuah bendera? Ja'far bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, mempertahankan bendera, kehilangan kedua tangannya, kehilangan lehernya. Bayangkan, hanya mempertahankan bendera saja. Buat apa sih bendera? Kan begitu ya bahasanya ya. Mau jatuh kayak mau tersungkur, mau diinjak-injak terserah. Mungkin ada orang mengatakan begitu. Tetapi kenapa Nabi Muhammad menginstruksikan kepada Ja'far, hai Ja'far, pertahankan bendera ini jangan sampai jatuh. Dan untuk mempertahankan bendera sampai tinggi begini, kehilangan kedua tangannya dan kehilangan lehernya. Itu dalam peperangan, Pak. Simbol, karena jatuhnya bendera berarti keok. Tahu keok? Apa keok? Kalah. Jatuhnya bendera kalah dalam peperangan di zaman Nabi. Maka bendera harus dipertahankan, berdiri tegak. Simbol. Nah, pada perang Uhud, termin pertama gemilang menang karena kufar sudah haram, lari terbirit-birit. Tapi karena keteledoran kaum muslimin, tidak mengikuti dan tidak mengindahkan instruksi Nabi, Al-Kisah diserbu balik. Kan Nabi pesan kepada para sniper itu yang ada di Jabal Rumat itu, kamu dalam keadaan apapun jangan turun gunung ya, pertahankan gunung ini, siapapun yang melintas sini dari kufar tembak. Itu untuk Nabi, jangan turun. Sekalipun nabimu dalam kondisi kepepet mau dibunuh, kamu jangan turun, tetap pertahankan gunung itu. Itu instruksi Nabi, strategi perang begitu. Lah, kemudian ketika mendapatkan kemenangan telak dan harta ghanimah, ya, harta rampasan itu, wah, pating balataknya ditutup syukur. Nanti seueur enggak? Apa? Syukur teh eta. Harta ghanimah itu. Disitulah kemudian kaum muslimin, para sahabat mulai goyang. Onta pirang-pirang, wedus pirang-pirang, meknya seueur ta eta. Harta benda, emas, bahkan kaum wanita menjadi jarahan. Itu hukum perang di zaman itu, jangan berpikir sekarang. Nah, melihat seperti itu, tergodalah sebagian sahabat Nabi yang tadinya supaya tetap di Jabal Rumat, dia tidak tahan melihat apa? Melihat banda harta yang begitu banyak turun gunung mereka. Sudah dibilangin dalam kondisi apapun, kamu jangan turun gunung, pertahankan Jabal Rumat dalam kondisi apapun.
Ternyata tidak tahan melihat ghanimah yang begitu banyak. Mereka sebagian turun gunung, tinggal beberapa gelintir yang ada di Jabal Rumat. Khalid bin Walid, Jenderal Khalid saat itu masih kafir, melihat suasana seperti ini kebetulan, tak sikat dari belakang. Khalid dengan sebagian pasukannya balik, nyerbu dari belakang. Habis umat Islam saat itu, habis. Berbalik keadaan, kaum muslimin jadi kalah total. Dari menang total jadi kalah total. Bahkan yang menyedihkan, Rasulullah itu gejeglong. Tahu gejeglong enggak? Naon eta gejeglong teh? Naon gejeglongnya? Sunat nanti naonnya? Gejeglong. Jatuh ke lubang kecil namanya gejeglong. Borosotnya gitu. Jatuh. Nah, saat dia jatuh ke lubang kecil oleh Sofwan dan Amr, ditimpuki Nabi itu dengan batu sampai rubaiyahnya ini gigi depannya putus. Dan Nabi jidatnya juga melotas. Tahu melotas? Apa? Berdarah akibat kena batu, melotas. Itu yang terjadi. Nah, marah Nabi itu marah yang tidak terkendali dengan keadaan seperti itu. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari, hadisnya hadis 4069 hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul, atau dalam hadis lain disebutkan syujjan nabiyyu yauma Uhud, rompal giginya Nabi pada perang Uhud karena ditimpuki pakai batu sama Sofwan dan Amr bin Harith. Saking marahnya Nabi mengatakan begini, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, tidak mungkin akan bahagia kaum-kaum yang melotas, yang nyerampang, yang nimpuki nabinya sampai melotas. Tidak mungkin akan bahagia selama-lamanya. Celaka kamu, Nabi kok kamu timpuki. Dia orang kafir, celaka. Mendengar kata-kata seperti ini, Allah marah. Marah. Dia mendengar Nabi begitu, Allah marah. Ini kemarahan Allah. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, itu bukan urusanmu. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Baik kau kasih maaf mereka ataupun tidak mereka memang orang zalim. Tapi kalau kamu melaknat dia, Sofwan dengan Harith yang notabene masih kafir, itu bukan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah itu dengan peristiwa laknatnya Nabi kepada dua orang ini. Ada sebuah kisah hadis juga. Saya baru mendengarkan ini beberapa hari yang lalu. Ada seorang ustadz ceramah. Saya mendengarkan ceramah itu. Hadisnya sahih. Orang soleh masuk neraka. Bingung orang kira-kira? Orang soleh kok masuk neraka? Ini sedang menafsiri ayat wa subhanallahi amma yasifun. Itu surat ayatnya banyak kan? Coba ayat apa aja? Banyak itu. Wa subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan kepada Allah, yang sifatkan kepada Allah. Nah, apa sih kasusnya? Jadi begini kasusnya. Ada seorang soleh, orang soleh kan luar biasa. Dia memberi, dia menolong, dia ibadah tulus karena Allah. Tapi pada suatu saat orang soleh ini dikerjain sama orang nakal. Biasa orang nakal pasti ngerjain gitu. Bahasa Sundanya tenaonnya, bahasa nakal itu. Bangornya, bangor dia. Bangor sama orang soleh dikerjain. Nah, entah kenapa si orang soleh ini kok tiba-tiba mengumpat. Sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Sampai begitu dia ngomong.
Udah tahu apa sedang sensi atau apa gitu. Tumben-tumbennya ini orang soleh kok mengatakan, kamu ngerjain gue ya, sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Nggak akan saya maafkan dosamu. Saking marahnya. Lalu Rasul bercerita tentang sebuah hadis, wa subhanallahi amma yasifun. Terlalu suci Allah, maha suci Allah dari apa yang disifatkan. Apa yang disifatkan? Yang disifatkan oleh orang soleh ini seakan-akan Allah bukan Ghafurur Rahim. Ya itu maksudnya gitu loh. Kok kurang ajar kamu ya? Allah ini pemaaf. Kok kamu mengatakan Allah tidak akan memberi maaf? Kalau begitu berarti Allah tidak punya sifat Ghafur. Marah Allah. Kalau begitu neraka kamu. Kurang ajar sama Allah kamu. Orang soleh masuk neraka gara-gara dia mensifati Allah seakan-akan Allah tidak mau mengampuni karena umpatan dia. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Kisah itu mirip dengan kisah Nabi ini. Ketika Nabi marah, dia mengumpat. Bagaimana bisa bahagia itu kaum-kaum yang tega melukai nabinya. Ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'un. Hai Muhammad, ini bukan urusanmu. Baik kau kasih maaf atau tidak kasih maaf, memang mereka orang zalim. Nah, ini asbabun nuzul daripada surah Ali Imran ayat 128. Diceritakan lebih lanjut lagi. Juga Imam Bukhari masih meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, annahu sami'a Rasulullah, bahwa Ibnu Umar senantiasa mendengarkan Rasulullah yaqulu, berdoa, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raka'atil akhirah minal fajr. Kata dia, saya selalu mendengarkan ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir salat subuh ya, yang dia dengarkan oleh Ibnu Umar salat subuh. Nanti dikonfirm dengan dengan hadis lain bahwa Rasulullah nggak cuma di subuhan kok, hampir di setiap sholat begitu. Begini ya, afan. Sami Allahu liman hamidah. Tangan Anda begini atau lurus? Begini apa lurus? Dari lurus apa? Dalil begini apa? Ayo. Dalil cakap apa? Ayo. Karena hadisnya hanya mengatakan wa ba'da sami Allah kama bada'a. Nabi ini kembali sebagaimana semula. Ayo, semulanya seperti apa? Lurus. Ayo, bingung kan? Kata dia, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah setelah sami Allahu liman hamidah. Kemana tangannya? Kama bada'a, kata sahabat. Ini bukan perintah, tafsiran sahabat. Kama bada'a, sebagaimana semula katanya. Lurus. Bingung dia semulanya. Lurus atau cakep ya? Ayo. Ini tafsir hadis sahabat tadi itu. Oleh sebab itu yang mau lurus berarti semulanya sebelum sholat. Kalau yang sedekap semulanya sebelum ruku. Iya kan? Kan sebelum ruku kan sedekap, betul atau tidak? Ruku, sami Allah, kembali semula. Bingung. Semula sing miki apa sing mau ya? Jelas. Nah, sami Allah liman. Nabi tidak langsung sujud. Dia berdoa dulu. Ibnu Umar meriwayatkan, aku melihat setiap subuh sebelum sujud, dia mesti berdoa dulu dan aku dengar keras doanya. Kata siapa? Ibnu Umar, hadisnya Bukhari, Sahih Bukhari 4069 hadisnya. Nah, supaya tidak fanatik, nanti ada sahabat lain cerita juga. Bahkan di setiap sholat sebelum sujud, setelah ruku, takbiratul ihram,
Di rakaat terakhir selalu berdoa dulu. Ketemulah di situ, berarti Rasulullah 24 jam selalu berdoa. Itu namanya apa? Namanya apa? Kunut. Kunut itu bukan konato, konata. Nah, konato itu, kalau konato, qaf, nun, ta, itu artinya putus asa. Tapi kalau qaf, nun, ta, itu artinya adalah berdiri sejenak. Sami Allahu liman hamidah, berdiri sejenak. Itu namanya apa? Kunut. Jenengan kunut apa enggak? Pasti kunut. Tidak mungkin Sami Allahu liman hamidah. Tidak mungkin. Pasti berdiri sejenak. Soal digunakan untuk berdoa atau tidak berdoa, haknya jenengan. Yang penting kan sudah berdiri sejenak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Berdiri, ini namanya kunut, Pak. Konata, bukan konato ya. Konata artinya apa? Berdiri sejenak. Nah, kisah ini mengisahkan pada saat berdiri ini Nabi berdoa dan keras doanya. Apa doanya? Saya bacakan di sini. Wa yad'u, Nabi berdoa keras-keras. Apa doanya? Allahumma al'an Safwan ibnu Umayyah. Ya Allah, laknati dia, Safwan ibnu Umayyah. Allahumma al'an Suhail wa Amr. Suhail ibnu Amr. Ya Allah, laknati Suhail bin Amr. Itu selalu begitu doanya. Benar-benar begitu, benar-benar enggak? Setiap saat begitu doanya. Sebelum sujud doanya begitu lagi. Besok begitu lagi. Ada yang niteni seorang sahabat, kurang lebih sekitar 40 hari Rasulullah selalu berdoa melaknat siapa? Safwan ibnu Umayyah dan Sahal ibnu Amr al-Harith. Kenapa dilaknat Rasulullah? Karena wong kiye loro itu yang nimpuki Rasulullah pada saat perang Uhud, ditimpuki oleh yang nyerambang Rasulullah, orang dua ini. Siapa namanya? Siapa tadi? Safwan ibnu Umayyah dan Suhail ibnu Amr al-Harith. Dua orang inilah yang menimpuki Rasulullah sampai melotas dan sampai pecah. Marah Rasulullah. Nah, ketika 40 hari 40 malam Rasul selalu kunut di akhir rakaat. Akhirnya Allah marah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, tak dengar-dengar ke kamu kok 40 dina 40 bengi kok selalu berdoa ngelaknat orang. Itu bukan urusanmu. Tahu nggak? Begitu Allah. Ini ayatnya. Tahu kasih maaf mereka atau tidak? Itu bukan urusanmu. Mereka orang zalim. Sejak itu langsung mungkek. Tahu mungkek? Apa mungkek? Sudah nggak ada kunut-kunutan lagi, sudah nggak pernah berdoa lagi. Ya kunut biasa saja. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, itu aja kunutnya. Langsung dia sujud, tidak ada doa-doa apalagi melaknat si A, si B, si C karena kemarahannya. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini asbabun nuzul daripada surah Ali Imran ayat 128. Apa yang bisa kita tarik pelajaran daripada ayat ini dan cerita hadis tadi? Yang pertama, bahwa urusan taubat, urusan siksa itu hak prerogatif Allah. Urusan laknat, urusan celaka itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh seseorang ini mentang-mentang karena emosi, karena marah-marah lalu dia mensumpah serapah. Demi Allah, celaka kamu. Itu dilarang dalam Islam. Karena ini sifatnya tunjuk hidung langsung ke si A, si B. Semarah apapun kita,
Cilaka Jokowi. Wah, nggak boleh seperti itu, haram. Saya sering mendengarkan ini di YouTube begitu, Bang. Mungkin saking apa ya? Saking gemesnya apa ya? Saking kesuwen, nggak boleh. Ditegur ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Mengatakan cilaka atau tidak cilaka bukan urusan menungsa, termasuk juga bukan urusan Nabi. Orang usah ngomong kayak gue. Ayo. Jadi ini pelajaran sangat penting, ini etika namanya. Jadi melaknat seseorang, menyumpah serapah seseorang, tunjuk hidung itu larangan dalam Islam. Yang boleh adalah apa? Ya Allah, laknatilah orang-orang zalim. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir. Ya Allah, laknatilah orang-orang munafik. Itu benar. Tapi kalau tunjuk hidung si A, si B, si C, sekalipun tunjuk hidungnya kepada orang kafir sekalipun, itu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itulah Rasulullah sudah tidak pernah doa kunut lagi. Mungkek, tahu mungkek? Lah, udah ditegur sama Allah, ora kunut-kunutan maning, orang donga-donga maning. Nah, lalu melahirkan beberapa keputusan hukum. Pertama, sebagian ulama tentu berkomentar bahwa kunut itu masyru', sunnah, karena sudah pernah dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi selama kurang lebih berapa? 40 hari. Hanya saja memang sebagian sahabat ada yang mengatakan aku ndelenge subuh loh, tetapi ada yang mengatakan enggak, aku lihat setiap saat kok. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Termasuk praktek daripada kunut nazilah. Nah, yang seperti ini kita harus sepakat bahwa kunut hukumnya sunnah, selesai. Tidak pernah berubah. Jangan berubah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Tidak pernah berubah. Karena alasannya apa? Sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi ulama lain berpendapat, kan mandeg Rasulullah tidak pernah berdoa kunut lagi. Ya tidak masalah. Yang tepat jenengan pernah dan pernah mandeg. Jadi orang melanter gitu. Tidak masalah, tidak perlu kita perdebatkan itu. Karena semuanya sahih hadisnya. Yang ingin mengatakan kunut itu boleh, sudah pernah dikerjakan. Yang ingin mengatakan kunut itu sudah selesai, ya memang sejak itu sudah tidak berkunut lagi. Jenengan ikut yang mana? Sing ora kunut ya ora melu. Tanya subuhnya jam 7 ora perlu kepriwe. Si kunut apa maning si turu gitu. Jadi kita tidak perlu berdebat masalah itu, habis waktunya. Kita yakini saja apa yang sudah harus kita yakini, karena baginda Rasulullah sudah selesai, ya sudah kita juga ikut selesai. Tapi tidak lalu membid'ahkan praktek perkunutan, terserah mau doanya apa. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Profesor Dr. Hamka. Dulu waktu beliau masih sugeng, ketika dia menjadi imam sholat kepada Idam Khalid, dia kunut. Tetapi Idam Khalid, tokoh NU, ketika Hamka tahu makmum, dia tidak kunut. Itu yang paling masyhur kisah toleransi Idam Khalid sama siapa? Profesor Hamka. Jadi Profesor Hamka ketika melihat jamaahnya pada kunut ya. Jadi hukum kunut selesai, sunnah. Jangan berpindah menjadi wajib.